Halo semuanya, kembali lagi di channel Andre Endut. Sekarang saya akan membahas sedikit awal mula terbentuknya band The Rollies. Band ini sudah mengalami segala hal yang identik dengan band rock, perjuangan dari bawah, menjadi bintang papan atas, hidup bergelimang nafsu dunia, hingga jatuh ke lembah keterpurukan. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Semua bermula pada 1967, ketika Deddy Stanza bersama Iwan Krisnawan, Tengku Zulian, dan Deli Alipin sepakat membentuk band The Rollies, dipilih sebagai nama band untuk merepresentasikan rambut para personilnya ikal dan lurus. Versi lain, The Rollies merupakan gabungan antara The Rolling Stones dan The Hollies, dua band Inggris yang jadi inspirasi anak-anak muda Indonesia termasuk mereka zaman 1960-an. Awal kiprah The Rollies diisi dengan menyanyikan ulang lagu-lagu dari band The Rolling Stones, The Hollies, sampai The Beatles. Bermodalkan dukungan penuh dari kedua orang tua Deddy, yang notabene juragan hotel, The Rollies rutin manggung dari satu pementasan ke pementasan lainnya. Bentuk dukungan orang tua Deddy bisa dilihat tatkala mereka menyediakan peralatan band yang komplit untuk menunjang kegemaran putranya. Perlahan, The Rollies mulai terkenal. Mereka dapat panggung tetap di acara morning show yang diadakan di bioskop Capitol, Singapura. Di fase ini pula, The Rollies kedatangan personil baru bernama Bangun Sugito, kelak akrab disapa Gito Rollies, untuk mengisi bagian vokal, sebagaimana ditulis almarhum Denny Sakrie, kritikus musik. Dalam hari-hari The Rollies, Benny punya peran krusial dalam tubuh The Rollies. Demi mewujudkan sound ala Blood, Sweat and Tears, ia mengajari satu persatu personil The Rollies alat musik tiup, dari flute, trombone, sampai trompet. Selain itu, Benny juga mengajari mereka bagaimana cara membaca nada. Usaha keras Benny berbuah manis. The Rollies muncul dengan gaya baru. Mereka tak hanya memainkan pop dari Britania, melainkan funk, soul, blues, hingga jazz yang terangkum dalam dua kata, brass rock. Dengan modal yang mantap itu, mereka menghentak jagat musik Indonesia. Tak cuma di dalam negeri saja, kedahsyatan mereka sampai juga ke negeri Singa, meramaikan sejumlah klub malam maupun bar-bar di pusat kota. Potensi The Rollies ditangkap perwakilan Philips Singapura. Perusahaan itu menawarkan kontrak rekaman untuk The Rollies. Kesepakatan pun terjalin dan membuahkan dua album. Satu album berisi lagu-lagu instrumental keroncong. Satunya berisi cover lagu hits luar negeri macam Gone Are the Songs of Yesterday, I Feel Good, sampai Cold Sweat. Dua album itu punya kesamaan, sama-sama bukan materi original The Rollies. Meski begitu, The Rollies mengaransemen ulang tiap lagu dengan gaya mereka sendiri. Tak lama usai album dilepas ke publik, The Rollies mendapatkan musibah. Satu waktu, pada April tahun 1970, mobil yang ditumpangi personil The Rollies mengalami kecelakaan yang cukup hebat. Insiden itu membuat personil The Rollies kolaps. Benny dan Iskandar terkena luka di kepala. Deddy dan Iwan mengalami luka parah, sedangkan lebam dan bengkak-bengkak memenuhi sekujur tubuh Gito dan Deli. Pada tahun 1970 adalah masa keemasan The Rollies. Nama mereka dikenal di berbagai pelosok Nusantara, album laku terjual, dan rutinitas sehari-hari banyak diisi dengan pementasan. Keadaan tersebut membuat para personilnya berada di atas angin. Namun, popularitas itu membawa dampak buruk berupa ketergantungan sebagian personil The Rollies terhadap narkotika. Deddy, Iwan dan Gito goyah dengan ketenaran yang mereka peroleh sehingga menjadikan obat-obatan sebagai pelarian. Situasi ini, mau tak mau mengancam masa depan The Rollies. Tabiat buruk ketiga personil itu perlahan berimbas pada kualitas bermusik mereka secara keseluruhan. Malas latihan, tampil tak maksimal, hingga fokus berpesta alih-alih berkarya adalah sederet bentuk tindakan indisipliner yang ada. Benny, yang melihat pemandangan itu, lantas ambil sikap tegas. Ia tak ragu mendepak dan melarang tampil personil yang balelo. Contohnya seperti yang dialami Iwan dan Gito. Keduanya diskors sebelum akhirnya berkomitmen meninggalkan kebiasaan buruk tersebut dan kembali diterima di internal band. Sementara Deddy sendiri memilih mundur dari The Rollies karena seringkali overdosis. Posisi Deddy lalu digantikan oleh Tekol. Sulit untuk tidak menyebut The Rollies sebagai band yang dahsyat. Karya-karyanya adalah bukti bahwa mereka punya visi bermusik yang terhampar luas sekaligus menolak tunduk pada satu pakem tertentu. Singkatnya, inovasi bermusik merupakan idealisme yang mengalir dalam tubuh The Rollies. Di awal karirnya, The Rollies memainkan pop Britania, mengekor band-band macam The Rolling Stones hingga The Beatles. Seiring waktu, mereka mengubah warna musiknya dengan kombinasi funk,
soul, dan rock. Menjadikan lagu-lagu sebagai ruang eksplorasi yang menggairahkan. Sebelum Harry Rusli dan Guru Gipsy bereksperimen menggabungkan rock dan musik tradisi, The Rollies sudah lebih dulu melakukannya. Mereka memakai gamelan Bali dan Sunda sebagai fondasi utama. Iskandar dan Benny menabuh saron, Dedi memukul gong, Deli memainkan gambang, Gito menggesek rebab, serta Iwan menghajar kendang. Lagu yang dijadikan bahan percobaan ialah Manuk Dadali. Segala pencapaian musikalitas tersebut tentu tak akan pernah terrealisasi tanpa musisi-musisi yang mumpuni. Masing-masing personil The Rollies mempunyai karakter khas, seperti gelegar vokal Gito misalnya, yang membuat musik The Rollies kian semarak. Di bawah kendali Benny, karakter-karakter itu bersatu padu membentuk satu spektrum musik yang menderu dengan begitu elegan. Tapi, idealisme The Rollies tak selamanya berjalan mulus. Mereka pernah diputus kontrak oleh label Remako karena album ketiga, Sign of Love 1973, dianggap gagal secara komersil. Idealisme itu pula yang membuat Benny cabut dari band setelah menyaksikan rekan-rekannya lebih memilih mengikuti arus pasar musik Indonesia akhir 1970 yang cenderung menghamba pada pop. The Rollies adalah band serba pertama di Indonesia dengan banyak terobosan rekaman di luar negeri, menjadikan drummer sebagai vokalis, merilis album live di Taman Ismail Marzuki pada 1976, serta memasukkan instrumen gamelan ke dalam lagu. Dan hal itulah yang membuat nama The Rollies besar dari awal sampai sekarang. Itulah sejarah singkat dari band The Rollies. Terima kasih buat yang sudah nonton, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe.